Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Marga Singgi. Hari ini tanggal 2 Oktober 2025. Sedikit saya ingin berbagi tentang perkawinan dalam budaya Tionghoa. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, saya pada tahun ini berusia 65 tahun. Sio Kerbau. Perkawinan saya sudah berlangsung 40 tahun. Saya menerima pemberkatan perkawinan di Kelenteng Hotek Kengsin, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dari perkawinan saya tersebut, saya dikaruniai 3 orang putra. Yang pertama berusia 40 tahun, kemudian 35 tahun, dan yang ketiga 30 tahun. Anak pertama dan ketiga sudah menikah. Dari pernikahan tersebut saya dapat 4 cucu. Putra kedua masih single bujangan, belum berkeluarga. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, jadi saya sudah 2 kali menikahkan putra saya. Sependek yang saya ketahui, proses pernikahan dalam budaya Timur sesungguhnya itu dilakukan atau disahkan, diresmikan dengan sembahyang samkai atau sembahyang tikong, sembahyang tien, sembahyang kepada Tuhan oleh orang tua kepada tien tikong untuk menikahkan anaknya. Dilakukan di altar tien tikong di depan pintu rumah teras depan. Sembahyang samkai itu mensimbolkan dari sembahyang kepada tiga penguasa sebagai manifestasi dari Tien, yaitu penguasa langit, penguasa bumi, dan penguasa air. Tien Kuan Tai Ti, Te Kuan Tai Ti, Sui Kuan Tai Ti. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, sembahyang samkai ini adalah peresmian pernikahan oleh orang tua di hadapan altar Tien Tikong. Tapi setelah tahun 1974, Undang-Undang Nomor 1 tentang perkawinan disahkan, maka kondisi menjadi berubah. Pernikahan adalah sah kalau dilakukan menurut agama masing-masing. Buat komunitas Tionghoa, walaupun ada pernikahan pengesahan secara agama, tapi yang penting tetap sembahyang samkai, sembahyang pada Tuhan. Hadirin sekalian, Bapak, Ibu, dan teman-teman, jadi sepanjang yang saya ketahui, urutannya itu adalah proses lamaran, kemudian proses sanggit atau seserahan, kemudian proses ciotau kalau ada. Ini proses ciotau bisanya hanya dilaksanakan oleh masyarakat Tionghoa di Jawa Barat, Banten, dan Jakarta. Daerah lain belum tentu. Kemudian sembahyang sampai atau tien atau tikong, baru kemudian resepsi atau pesta.
Ya sebelumnya juga silahkan dilakukan menurut pemberkatan agama masing-masing. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kita bahas dari yang urutan pertama, yaitu proses lamaran. Proses lamaran dari keluarga pria kepada keluarga wanita. Kedua calon mempelai boleh ikut, boleh tidak. Biasanya dilakukan di rumah mempelai wanita atau di hotel atau di restoran dengan tanda melamar, misalnya cincin untuk mempelai wanita, kalung atau gelang, terserah sesuai kemampuan. Yang kemudian kedua adalah proses sangjit atau seserahan. Sangjit atau seserahan ini biasanya rombongan keluarga pria membawa seserahan kepada mempelai wanita. Dilakukan di rumah mempelai wanita atau restoran atau hotel. Boleh berapa baki atau berapa nampan. Biasanya berisi pakaian mempelai wanita, sepatu mempelai wanita, satu set pakaian untuk kakek nenek atau orang tua, papa mama. Lalu bingkisan untuk saudara kandung yang belum menikah, kakak kandung atau adik kandung. Lalu ada angpau, biasanya 2, angpau besar uang susu atau angpau kecil. Kemudian buah-buah, manisan, dan lain sebagainya. Yang pergi mengantar baki boleh keluarga mempelai pria yang sudah menikah atau yang belum menikah, yang single parent atau yang masih utuh, bujangan, kakak, adik, siapa saja boleh. Nah, setelah seserahan, biasanya mempelai wanita dan keluarganya itu memilih barang-barang tersebut, hanya sebagian mengambil ya. Sisanya lagi ya dikembalikan, termasuk uang susu juga hanya sedikit-sedikit, tidak diambil semuanya, hanya sebagai simbol saja. Karena kalau mengambil semuanya, angka besar, angka kecil, yaitu seolah-olah keluarga mempelai wanita menjual anak wanitanya. Jadi itu biasanya jarang dilakukan. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, dalam acara sangjit atau seserahan tersebut, biasanya keluarga berunding untuk menentukan kapan resepsinya dan di mana dan bagaimana. Terus setelah seserahan selesai, biasanya dilanjutkan dengan jamuan dari pihak mempelai wanita. Ya, seserahan ini dilakukan biasanya seminggu atau sebulan sebelum pesta perkawinan, resepsi perkawinan. Terus tahapan yang ketiga adalah sembahyang samkai atau sembahyang tikong, sembahyang Tuhan dari orang tua kepada tiang tikong yang akan menikahkan anaknya. Setelah orang tua sembahyang, diikuti oleh mempelai.
itu altar samkai. Biasanya ada di depan pintu teras rumah dengan meja samkai yang tinggi. Sembayang samkai itu adalah simbol sembayang kepada tikong, yang mana tikong disimbolkan menjadi tiga. Tian Kuan Tai Ti penguasa langit, Te Kuan Tai Ti penguasa bumi, Sui Kuan Tai Ti penguasa air. Buah-buah apa saja? Tentu saja ada hiu batang merah, lilin kiri kanan 2 bunga, hiu terserah buahnya berapa macam, ya buah yang baik-baik. Ya biasanya ya serikaya, delima, apel, jeruk atau yang lainnya. Setelah sembahyang samkai bagi komunitas Tionghoa di Jakarta, Jawa Barat atau di Banten suka dilaksanakan upacara Ciotao. Ya tidak semua, tapi masih ada yang melaksanakan upacara Ciotao. Daerah lain belum tentu. Ciotao ini ada arti sebenarnya adalah sisir kepala. Ciotao adalah upacara inisiasi seseorang itu menjadi dewasa. Seseorang melaksanakan Ciotao hanya sekali seumur hidup. Bagi yang bujangan single atau gadis single, tidak boleh yang duda atau janda melaksanakan Ciotao. Ini adalah upacara inisiasi, tapi ya dilaksanakan sekalian aja dengan perkawinan. Nah, setelah Ciotao biasanya kemudian pemberkatan secara agama, terserah dilakukan menurut agama kepercayaan masing-masing. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kemudian resepsi perkawinan. Tapi biasanya di awal resepsi, keluarga, 2 buah keluarga melakukan upacara penghormatan minum teh atau tepai. Kedua mempelai mempersembahkan menghormat kepada keluarga yang lebih senior untuk minum teh. Kemudian keluarga senior memberikan keberkahan, berkah dengan memberikan angpau sesuai kemampuan masing-masing. Nah, selanjutnya yang terakhir pesta atau resepsi perkawinan. Tentu saja tempat dan sikonnya tergantung kondisi keuangan masing-masing mempelai. Ada yang pesta gabungan 2 keluarga, ada yang pesta oleh keluarga laki mempelai pria, kemudian pesta lagi untuk kerabat keluarga wanita. Terserah itu pengalaman perundingan tersendiri. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, setelah pesta pernikahan, biasanya seminggu kemudian atau sebulan kemudian, kedua mempelai yang sudah menjadi suami istri itu pulang ke rumah orang tua masing-masing berdua. Nah, ketika pulang ke rumah masing-masing, ya sekedar membawa bingkisan
melakukan penghormatan kepada keluarga masing-masing. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, itu sedikit yang saya ketahui tentang perkawinan dalam budaya Tionghoa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.